Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat cerita, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Amin. Masih di siaran 810. Berita positif memang terbaik. Kali ini di acara spesial Mobil Dr. Zaril podcast, berupa podcast, yaitu Mobil Dr. Zaril. Mobil Dr. Zaril. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu dengan bintang tamu yang sudah terbiasa kita lihat, dan memang orang kondang ini. Bukan hanya sekedar kondangan, tapi juga orang kondang dengan ide-ide brilian beliau. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dari kita di dunia sampai kita selamat nanti di akhirat. Judul kali ini adalah dekat dengan Allah. Nah, kita sapa dulu para pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita yang makin ciamik ini, makin oke punya. Bang Hari, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang Hari? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Masya Allah, luar biasa ini Bang Hari. Hari ini umur berapa Bang Hari? Umur Bang Hari hari ini? 41 tahun. Sudah berapa hari berarti? Dari sejak lahir? Berapa hari ya? 41 kali 365 hari ya? Ya. Banyak ya? Banyak. Nah, selama menjalani hari-hari kehidupan Bang Hari ini, apa yang ingin Bang Hari sampaikan tentang dekat dengan Allah ini? Silakan Bang Hari. Silakan sapa dulu para pemirsa siaran 810. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa siaran 810, semoga sehat-sehat, semoga lapang rizki. Amin ya Allah. Semoga dimudahkan urusan oleh Allah. Amin. Semoga semakin syukur dan semakin takwa. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dengan begitu kita akan membangun terus kontinuitas, membangun kedekatan kepada Allah. Dengan begitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lalui hari-hari itu, dan terkadang kita lupa membangun kedekatannya dengan Allah. Iya, iya. Dan terkadang kita mau dekat dengan Allah kayak kita kita lagi butuh saja. Jadi kalau kita ada perlu, ya baru kita dekat Allah. Iya, iya, harusnya iya. tidak. Membangun kedekatan itu terus, dan tidak boleh terhenti sedikit pun. Yeah. Karena pada dasarnya syaitan pun always dia selalu untuk membelokkan kita, menjerumuskan kita, membiaskan cita-cita kita, tujuan kita, dan tidak tanggung-tanggung dari berbagai macam cara dan dari berbagai macam arah, ya, dari berbagai macam jalan. Syaitan untuk menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, melenakan kita, menjerumuskan ya. Dan berbagai macam cara. Jadi sudah wajib bagi kita seorang muslim untuk selalu berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah kapanpun, every time. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, ku dekat dengan Allah, gitu ya. Mantap. Setiap saat, setiap waktu, dengan ku dekat denganmu. Mantap. Bagus juga jadi lagu ya. Siap. Lagu kita bikin lagu nanti ya. Lagu Fatur itu. Iya. Lagu apa ya? Judulnya lupa saya. Tahun zaman saya masih kuliah tuh. Ya. Siap. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan Allah ini, bagaimana caranya Bang Hari? Maksudnya supaya dekat dengan Allah tuh? Sebenarnya tidak sulit-sulit. Kan Allah tidak kelihatan nih. Ya. Nah, tapi kita merasa dekat nih. Bagaimana trik-trik sederhananya? Langkah awal kita dekat dengan Allah ya, kita banyak belajar. Sekarang sudah banyak ya. Yep. Ulama-ulama, ustadz sudah banyak, kita belajar. Yang jelas kita mengenal Allah dulu. Kita perlu mengenal Allah lah. Yeah. Perlu mengenal Allah agar kemudian kita bisa dekat.
kejadian yang tidak cocok, kita cenderung menyalahkan Allah gitu. Bahkan menyalahkan Allah ya. Iya, nah ini kita risiko sekali ya. Kita menyalahkan Allah, kita putus asa, kita Iya, kecewa. Tapi kemudian kalau kita coba terus ya, mengenal Allah itu tidak bisa sebentar saja, tapi terus menerus, continue. Insya Allah kita akan Allah kenalkan. Dan kita juga mohon, salah satu fasilitas untuk mengenal Allah itu adalah berdoa. Berdoa ya. Jadi berdoa itu penting sekali untuk kita lakukan agar kemudian Allah bantu kita dan Allah jaga keistiqomahan, kontinuitasnya terus, dan Allah mudahkan, Allah bukakan jalan, Allah tunjukkan jalan untuk kemudian mengenal Allah. Allah punya banyak jalan, Allah sumber segala jalan kebaikan. Allah akan tunjukkan, Allah akan bimbing gitu ya kan. Jadi membangun kedekatan. Nah, membangun kedekatan dengan Allah ini juga mohon pertolongan, mohon berdoa. Gak bisa kita ini. Jadi untuk supaya dekat dengan Allah pun kita harus berdoa supaya Allah membuat kita dekat dengan Allah ya. Iya. Nah, menarik. Yap. Sebenarnya simpel, kalau di Islam itu simpel. Dengan sholat, dengan sedekah, dengan apa? Dengan sholawat, apalagi dengan taat kepada orang tua, menolong orang lain, banyak hal yang itu bentuk sedekah. Nyatanya ya. Iya. Bentuk nyata yang bisa kita lakukan ya. Betul. Dan insya Allah mudah kan? Iya, dengan istighfar, dengan zikir, dengan apa saja. Bangun terus kedekatan dengan Allah. Dan dengan muraqabatullah juga. Tapi kalau kita kayak kita nih lagi di jalan nih, lagi traveling nih, mau menuju Belinyu nih, kita merasa kita harus hadirkan bahwa Allah nih. Kalau kita di dalam di hotel mewah, di dalam hotel itu ada CCTV kadang-kadang, ada CCTV di ruang-ruang tertentu. Apalagi Allah. Jadi kita pasang bahwa Allah CCTV-nya jauh lebih akurat. Ya, kalau CCTV kan cuma di ruang pertemuan, di gang di jalan menuju kamar kan. Di kamar nggak ada kan? Ya, tapi CCTV Allah ini di semua tempat, di kamar dimanapun tempat tersembunyi tetap ada ya? Ada, rekamannya akurat dan tidak bisa dibantahkan. Iya. Tidak bisa rekayasa ya? Ya, jangankan tindakan kita yang direkayasa, hati kita aja tidak bisa direkayasa. Luar biasa ininya. Hati kita diketahui langsung oleh Allah ya. Betul, pikiran kita yang tidak nyata, yang kita juga sendiri tidak bisa melihatnya. Itu Allah bisa lihat. Akurat, sangat akurat, sempurna, dahsyat ya, super dahsyat. Karena memang Allah itu kan Tuhan itu kan super dahsyat. Ya kan? Jadi sempurna, perfect. Sempurna ya. Super sempurna. Jadi supaya dekat dengan Allah. Kedekatan. Nah, nanti efeknya apa ini? Akibatnya apa kalau kita sudah dekat dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Kita akan merasa nyaman dekat dengan Allah itu. Kita tidak sombong, kita tidak mudah bosan. Kita selalu terhibur. Kita bahagia terus. Walaupun uangnya banyak ya? Ya, meskipun uangnya banyak sedikit terhibur gitu kan. Sedikit banyak tetap terhibur ya. Bisa banyak. Amin. Nah, apalagi yang ini nih pemburu kemakmuran ya. Pemburu kekayaan. Termasuk saya tuh, pemburu kemakmuran dan pemburu kekayaan. Iya, jadi wajib hukumnya. Kita seorang muslim dekat dengan Allah karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Hamba dari yang maha kaya loh ya. Jadi coba tinggikan Allah, coba sadar bahwa Allah itu adalah maha kaya. Tidak ada lagi zat yang kaya melainkan Dia. Karena memang Dia yang menciptakan bumi, langit dan bumi ini. Jadi sudah sewajarnya kita membangun kedekatan dengan Dia. Ayo kawan-kawan, saya berbicara ini bukan berarti saya sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik, sudah kaya. Tapi saya coba dengan alhamdulillah kita sebagai muslim dengan rutinitas kita sholat 5 waktu dan
berzikir kita tiap hari, sholawat tiap hari, itu dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah lelah, sedetik pun jangan pernah lelah bangun kedekatan. Itu makanya kemudian kita diajarkan doa di berbagai macam aktivitas. Makan ada doanya. Jadi walaupun sedang makan tetap dekat dengan Allah ya? Ya, lagi makan, lagi dapat rezeki. Bahkan menggunakan minyak wangi, apalagi. Oh, menggunakan minyak wangi juga ada doanya ya? Ya, ke kamar kecil, apalagi. Tidur. Jadi banyak hal. Mesra-mesra dengan istri, apalagi dengan suami. Ini suami istri gitu kan? Iya. Harus suami istri tapi ya? Iya. Jadi orang normal paham. Jadi layak bagi kita untuk bangun kedekatan. Iya. Kita butuh pertolongan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tidak ada kadang saat Allah coba, ada kasih cobaan, ada termasuk Allah kasih teguran, bahkan ada azab dan ya cara mengatasinya gimana? Ya kita bangun kedekatan dengan Allah. Agar kemudian kita sadar bahwa ini segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari izinnya Allah. Bahkan sebutir debu pun tak akan jatuh ke muka bumi, tak akan terjatuh ke muka bumi tanpa izin Allah. Selai daun pun kalau tak izin Allah tak akan jatuh ke muka bumi. Jadi dahsyat Allah itu ya, luar biasa. Jadi bangunlah terus kedekatan dengan Allah agar kemudian ketika kita takut kita akan Allah beranikan kita ketika kita tidak mampu, ketika dalam keadaan miskin Allah kayakan kita, ketika dalam kondisi sedih, ketika kita dekat dengan Allah akan hibur kita. Ada kondisi-kondisi yang bisa Bang Hari ceritakan yang agak rahasia tentang diri Bang Hari ketika dekat dengan Allah? Atau proses mendekat dengan Allah? Kalau ini rahasia, ya tolong disampaikan rahasia ini. Untuk supaya saya dan sahabat-sahabat tercinta pemirsa siaran 410 bisa mendapatkan pelajaran berharga nih dari seorang Bang Hari. Kawan-kawan, dulu saya waktu masih berniaga perumahan, saya ikut join dengan kawan-kawan perumahan. Waktu itu saya tidak punya pendapatan apa-apa pun. Saya tidak waktu itu martabak belum jalan, Bang. Martabak belum jalan. Nah, jadi apa yang ini? Jangankan ini, kita beras kadang dulu ya dicerita di kejadian di Mentok ini ya. Perlu tisu. Siapa tahu air mata menetes. Mudah-mudahan walaupun mata kita tidak menangis, tapi hati kita cukup yang menangis. Yeay, dalam sekali nih, romantis juga nih Bang Hari. Jadi gimana ceritanya Bang Hari? Jadi ketika kondisi kita tidak ada dana, ketika tidak ada uang untuk mau beli beras, kadang kita hanya bisa berpasrah kepada Allah. Nih? Apalagi saya sebagai seorang kepala keluarga gitu itu ya kan. Ini ngomong-ngomong Bang Hari anaknya berapa nih sekarang? 4 ya? Baru 4 ya? Iya. Kayaknya cukup 4. Cukup. Jadi gimana? Dari istri pertama. Oh, amin. Jadi bagaimana ceritanya tadi? Lanjutannya. Jadi kita hanya bisa karena memang kita rutin beribadah kepada Allah dan minimal 5 waktu, insya Allah. Pemirsa 810, alhamdulillah saya semenjak kuliah ya yang. Tapi sebenarnya SMA saya sudah sering sholat 5 waktu, tapi masih bolong-bolong. Tapi dengan semenjak saya kuliah di Jogja waktu itu, saya sudah 5 waktu tidak pernah henti, tidak pernah putus, dan itu di masjid ya, insya Allah itu di masjid atas izin Allah. Takbir, Allahu Akbar, luar biasa nih Bang Hari. Atas bimbingan Allah, atas tuntunan Allah, alhamdulillah 5 waktu bisa istiqomah dijalankan. Jadi waktu itu karena kita rutin ini, kita hanya bisa bertawakal, bangun terus kedekatan, dan alhamdulillah ada saja yang datang. Kadang-kadang orang antar beras, kadang ngasih kerjaan yang dan itu mendatangkan uang. Seperti itu ya. Jadi macam-macam cara orang Allah antarkan rezeki itu. Saya mau hampir nangis. Tisu nanti. Malah belum dibuka tisunya nih. Enggak perlu. Jadi
Silakan Pak Ari, di acara seperti ini seorang laki-laki menangis karena Allah itu bagus jadi sekali. contoh itu. Mantap. Jadi contoh terutama bagi saya contoh itu. Ya, ini saya tidak ini bohong kawan-kawan. Dan ini pernah itu di Mentok ya. Iya. Ini waktu di Tapanuli Selatan waktu saya pulang ke. Oh masih kuliah ya? Enggak, waktu itu saya yang sempat jual martabak di sana bang waktu itu. Oh iya iya. Waktu jual martabak ini ya, waktu sempat di Medan di tempatnya di desa tempat kelahiran ibu saya. Iya. Saya tinggal di Hasatan dulu, Sibuan, Padang Lawas waktu itu ya. Jadi saya kerja di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu waktu itu saya masih terbilang apa ya? Ada panggilan? Enggak. Saya masih pendapatan waktu itu minim. Waktu itu ya biasalah kalau di perguruan tinggi, apalagi di pedesaan perguruan tinggi itu mungkin pendapatannya minim ya kan. Waktu itu saya bergaji hanya 400.000 kan, dan saya berposisinya bukan ini OB merangkap bantu-bantu admin lah, OB